Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Sebelumnya kakak mau ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik semua yang belum sempat kakak ucapkan satu persatu. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Adik-adik yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada Yesus. Kita diingatkan supaya tidak selalu berpikir negatif terhadap orang lain, tidak selalu menilai orang dari fisiknya saja, tetapi kita diajarkan untuk menilai orang dari dalam. Kita harus mengenal lebih dekat orang tersebut dahulu, sehingga kita tidak selalu mempunyai pandangan negatif terhadap orang lain. Sebelum kita membaca Injil hari ini adik-adik, marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada orang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, di dalam Injil, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Adik-adik yang terkasih, dalam sejarah hidup manusia, ada beberapa penyakit yang menakutkan dan dianggap najis. Bahkan orang yang menderita sakit itu biasanya dijauhi dan dicap negatif oleh masyarakat. Salah satunya adalah penyakit kusta. Kalau untuk sekarang mungkin kusta sudah jarang, tetapi yang sekarang adalah yang paling banyak dijauhi orang-orang adalah penyakit AIDS atau penyakit kelamin lainnya. Dalam kitab suci juga diungkapkan bahwa orang yang sakit kusta dijauhi dan dicap negatif oleh masyarakat sekitarnya. Pada masa itu, orang Israel sangat takut terhadap kusta karena sifatnya yang begitu merusak fisik.
Karena itulah penderita kusta harus menjalani hukuman isolasi, bahkan dibuang. Hal ini yang membuat penderita kusta merasa dikucilkan dan terbuang. Adik-adik yang terkasih, penderita kusta sendiri muncul dalam dua bentuk, yaitu kusta yang bersifat sangat berbahaya atau lepromatosa, dan kusta yang terbilang sebagai kusta jinak atau tuberkuloid. Sakit kusta bisa disembuhkan melalui Nabi Elisa. Misalnya, Tuhan memampukannya untuk menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Jenis kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus mirip dengan penyakit yang sekarang kita sebut dengan Hansen atau infeksi kulit yang bisa merusak dan menghancurkan tubuh perlahan-lahan. Orang yang sakit kusta datang kepada Yesus dengan rendah hati. Dia memohon kepada Yesus agar disembuhkan. Santo Lukas mengisahkan dengan sangat bagus ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Si kusta mempunyai keutamaan rendah hati. Hal ini tampak dari sikap yang tersungkur di hadapan Yesus dan memohon kepadanya. Selain itu, dia juga mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat mentahirkannya atau menyembuhkannya. Bagi Tuhan Yesus, orang kusta bukanlah orang yang kotor dan najis. Ketika tangannya yang kudus menjamahnya, yang terjadi bukan ia tertular kusta dan kenajisannya, tetapi si kusta ketularan kekudusannya dan menjadi sembuh atau tahir. Menurut kesaksian dari beberapa orang yang pernah dinyatakan positif COVID-19, mereka merasa seperti orang yang sakit kusta. Mereka merasa terasing, dijauhi, dan dianggap najis. Rasanya sangat tidak nyaman dan tidak mengenakan. Secara lahiriah, dia sudah najis karena virus corona. Dan secara psikis dia merasa tertekan dan dianggap najis. Adik-adik yang terkasih, apakah kita sakit kusta? Secara fisik kita tidak sakit kusta. Kulit kita normal. Mungkin iya hati atau pikiran. Amat mudah kita berpikiran, berperasaan, berprasangka, dan berkata negatif terhadap orang lain. Dengan demikian kita sebenarnya menderita kusta. Bukan kusta di kulit, tetapi kusta dalam hati dan pikiran kita. Dengan menyimpan dendam di hati, dengan berpikiran kotor dan negatif terhadap orang lain, kita mengalami sakit kusta. Adik-adik, marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia berkenan mengulurkan tangannya untuk menjamah pikiran dan hati kita, supaya kita tidak mudah berpikiran, berperasaan, berprasangka, dan berkata negatif terhadap orang lain dan tentang orang lain, baik itu teman, rekan-rekan kita, pimpinan, guru, dan sahabat-sahabat kita. Pertanyaan refleksi kita pada hari ini adalah, bersediakah kita rendah hati datang dan memohon kepada Tuhan? Semoga adik-adik hari ini sedang sakit dikuatkan dan segera disembuhkan. Untuk menutup doa dan renungan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa anak misioner. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu,
menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak-anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.